Awal tahun 2022 bukan sebuah awalan yang baik bagi investor dan trader kripto. Harga aset kripto seperti Bitcoin terus menurun dari harga tertinggi di tanggal 8 November 2021 dengan harga per koin mencapai 67.000 US dollar atau setara dengan 973 juta rupiah. Namun pada saat video ini dibuat, terjadi penurunan sebesar 50% menjadi 36.000 US dollar. Begitu juga dengan Ethereum yang menguasai market capital di posisi kedua setelah BTC, turun dari harga puncaknya yaitu 4.800 dolar menjadi 2.300 dolar. Sebenarnya apa yang terjadi dengan aset kripto sehingga menyebabkan penurunan? Pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh banyak orang, bagaimana kenaikan harga aset kripto di masa depan? Meskipun banyak perusahaan yang mulai terlibat menggunakan teknologi blockchain dan proyek-proyek dunia virtual seperti Metaverse. Di video kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman faktor yang menjadi penyebab penurunan harga aset kripto di awal tahun 2022, walaupun sebenarnya ini udah mulai terasa di akhir tahun 2021. Sebelum kita mulai melihat lebih jauh, teman-teman bisa bantu mensupport channel ini dengan like, share, dan subscribe channel ini. Perseteruan Ukraina dan Rusia memuncak setelah pemerintah Rusia menempatkan lebih dari 100.000 tentara di perbatasan Ukraina dan meningkatkan pelatihan perang di wilayah tersebut. Rusia menyangkal pihak mereka merencanakan serangan ke Ukraina, tetapi Amerika Serikat dan sekutu NATO mencurigai Rusia sedang merencanakan sebuah serangan. Kekhawatiran konflik yang akan bertambah parah menyebabkan kenaikan nilai dolar dan minyak mentah dan menjatuhkan nilai aset kripto. Saham-saham juga ikut terdampak pada konflik ini, seperti Riot Blockchain dan Coinbase. Apalagi pemerintah Amerika meminta keluarga diplomat meninggalkan Ukraina, yang dimana respon tersebut menunjukkan Amerika siap jika terjadi perang dengan Rusia. Tidak cukup dengan krisis Ukraina, harga kripto ikut diperparah oleh kebijakan The Fed yang memberlakukan tapering. Jerome Powell, ketua The Fed, menyebutkan kenaikan angka inflasi di Amerika bukan permasalahan sementara. Maka dari itu, Powell mempertimbangkan memberlakukan tapering guna mengendalikan inflasi Amerika. Tujuan dari tapering yang diberlakukan oleh Bank Sentral Amerika guna menekan laju inflasi Amerika dengan mengurangi anggaran yang dimiliki agar jumlah uang yang beredar berkurang. Inflasi Amerika yang tercatat 7% secara year on year pada tahun 2021 adalah inflasi tertinggi selama 10 tahun terakhir. Contoh skema dari tapering jika dilakukan di Indonesia adalah saat Bank Indonesia mengurangi secara perlahan pembelian surat utang bank komersial. Dengan skema tersebut, uang yang dimiliki oleh bank komersial menjadi terbatas dan peredaran rupiah menjadi berkurang. Secara tidak langsung, likuiditas dari rupiah menjadi menurun. Saat jumlah uang yang beredar bertambah, maka inflasi akan meningkat dan menyebabkan nilai uang fiat turun secara signifikan. Untuk mencegah dan menjaga stabilitas nilai mata uang suatu negara, kebijakan tapering diberlakukan. Bukan tanpa alasan inflasi yang menghantam Amerika adalah dampak dari pandemi COVID-19 yang masih terjadi hingga hari ini. Selain aset kripto, kebijakan tapering ini juga akan mempengaruhi aset lainnya seperti saham. Beberapa investor melakukan aksi jual aset dan memindahkan aset ke produk investasi yang lebih aman seperti obligasi. Kemudian, Rusia juga memberlakukan kebijakan yang menghambat pertumbuhan kripto. Sebagai negara terbesar ketiga penambang Bitcoin, Rusia melarang adanya penambangan dan perdagangan kripto di negaranya. Hal tersebut memicu aksi penjualan aset kripto besar-besaran di beberapa crypto exchange. Walaupun kemarin dapat info bahwa pemerintah Rusia telah menarik informasi tersebut. Sebagai gantinya, Bank Sentral Rusia mempercepat penerbitan rubel digital sebagai respon terhadap teknologi blockchain. Hal ini dapat disimpulkan, disrupsi dari aset kripto berdampak besar terhadap bank dan mata uang fiat. Teknologi blockchain mengurangi ketergantungan terhadap bank sentral, seperti saat pengiriman US dollar dapat dilakukan tanpa adanya peran dari bank sentral, dan juga dari segi biaya maupun waktu jauh lebih efisien. Dengan adanya blockchain dapat meniadakan kendali sistem moneter oleh bank sentral. Dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi dunia tidak dapat dihindari. Bahkan negara besar seperti Amerika tidak dapat menang melawan hebatnya serangan ekonomi yang diakibatkan oleh COVID-19. Sudah seharusnya tugas pemerintah untuk memastikan kesejahteraan masyarakatnya, dan hal itu tengah diusahakan oleh pemerintah Amerika salah satunya, agar inflasi tidak terus menaik melalui kebijakan tapering. Tidak serta-merta kebijakan ini tidak memiliki risiko jika tidak berhati-hati dalam menjalankannya. Berdasarkan catatan Washington Post,
16 Desember 2021, upaya tapering yang terlalu cepat dapat menggagalkan pemulihan ekonomi akibat inflasi ketika ketidakpastian kasus COVID-19. Sebaliknya, jika bergerak terlalu lambat justru dapat memicu inflasi lebih besar lagi. Skenario yang lebih buruk lagi adalah jika itu dipadukan ketika harga energi mulai naik. Karena ancaman kurangnya pasokan bahan bakar pada musim dingin di Eropa dan Asia. Lalu apakah dengan serangkaian peristiwa, mulai dari krisis Ukraina dan Rusia, kebijakan tapering oleh The Fed, serta pelarangan kripto di Rusia akan membuat kripto tidak akan bangkit lagi? Tidak ada yang tahu pasti masa depan aset kripto, tapi kita bisa menggunakan berbagai data yang ada untuk menganalisa kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi. Semoga dengan video pembahasan saya kali ini membuat teman-teman sedikit mengerti penyebab dari turunnya nilai aset kripto yang terjadi di akhir tahun dan awal tahun 2022, sehingga kalian dapat melakukan investasi lebih bijak karena trading dan investasi di kripto itu berisiko tinggi. Jika ada pertanyaan atau hal yang ingin teman-teman diskusikan, saya merekomendasikan teman-teman untuk bergabung ke dalam komunitas Indonesia Blockchain Society atau disingkat IBS yang ada di kolom deskripsi, di mana nantinya teman-teman bisa berdiskusi bersama saya atau member lainnya untuk membahas seputar teknologi blockchain. Teman-teman juga bisa mengecek akun Instagram IBS untuk mendapatkan informasi terbaru. Oke, sekian dari video saya. See you in the next video.